Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Terus terang, satu sisi era digital ini satu sisi menguntungkan. Dari sisi positif, era digital itu menguntungkan. Satu di antara keuntungan, komunikasi tanpa batas. Kita bisa komunikasi dengan siapapun, kapanpun, tanpa ada hambatan. Padahal komunikasi itu merupakan kebutuhan insan. Maka dengan era digital itu komunikasi menguntungkan kita semuanya. Namun di sisi negatif, kelemahan pun di sana tidak satu dua. Kita juga bisa melihat hal-hal negatif tanpa batas. Termasuk adalah kita tidak bisa mengetahui mana berita yang valid dan mana berita yang hoak, mana informasi yang benar, mana informasi yang melenceng. Bedanya tipis. Karena itu Bapak Ibu mohon untuk bijaksana. Sekiranya berita hoak mohon untuk tidak disebarkan ke media sosial yang lain. Mengapa demikian? Karena bila negatif kita sebarkan, nanti kita mendapatkan jariah negatif. Jariah tapi negatif. Karena itu mohon untuk bijaksana dan cerdas menanggapi dunia IT yang sudah berkembang ini. Yang kedua, kita terutama saya sendiri prihatin dengan seseorang yang kami tidak menyebutkan personalianya untuk menjaga reputasi mereka, untuk menjaga kredibilitas beliau. Ada seseorang yang mengcounter dai atau pendakwah dengan kata-kata yang kurang santun. Maaf, saya bukan pengurus Ansor, tapi kami simpatisan Ansor. Sehingga baju yang saya pakai ini bagian dari lambang simpatik kami terhadap Ansor. Namun di sisi yang lain kami juga prihatin dengan seseorang yang mengatasnamakan Ansor, namun tutur katanya kurang santun. Bapak Ibu, Ansor itu adalah anak tertua Nahdlatul Ulama. Ansor itu anak tertua, anak kandung tertua dari NU. Ketika Ansor berucap kurang santun, secara tidak langsung melukai Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Apa yang saya maksud? Kalau toh mengkonter dengan maksud tabayun tidak terlalu salah. Namun yang bikin hati kami prihatin, tutur katanya dalam mengkonter yang kurang sopan. Apa sih untungnya kita menyakitkan orang lain? Apa sih untungnya kita menghantam orang lain? Tidak ada lain hanya kepuasan nafsu.
tidak adakah kata-kata yang lebih santun lagi? Sehingga sekali lagi kami bicara sini semata-mata terketuk hati untuk sedikit membantu mengingatkan kepada mereka-mereka yang mudah mengkonter dari kelompok yang kurang sependapat. Monggo, karena itu bagian hak warga untuk berbicara. Namun alangkah bijaksananya dalam mengkonter seseorang tidak menyakitkan yang dikonter. Sekali lagi, apa sih untungnya kita menyakitkan orang lain? Merasa puaskah kalau kita menghantam orang lain? Tidak adakah kata-kata yang lebih santun untuk diucapkan? Yang melihat para pemirsa juga mempunyai hati nurani. Bila mana kata-kata yang kurang santun, kesan justru negatif. Tapi bila panjenengan mengkonter seseorang yang menurut panjenengan kurang benar dengan cara santun, bijaksana, pihak ketiga akan merasa sejuk mendengarkan konteran panjenengan. Tetapi kalau panjenengan menghantam kanan kiri, tidak ada untungnya, kecuali hanya kepuasan batin, yang itu semuanya bermula dari kepuasan nafsu. Maka statement kami yang pertama ini, mari berpendapat adalah hak. Yang penting panjenengan mengucapkan tutur kata yang santun. Karena apa? Apalagi sekali lagi panjenengan adalah ansor, putra kesayangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tidak bisa lepas dari NU. Sehingga amatlah sangat wajar bila panjenengan bertutur kata sopan dan santun, karena panjenengan adalah putra Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ibu bapak sekalian, yang kedua, sebelum mengkonter, panjenengan harus mempunyai bahan yang lebih. Yang dikonter pengetahuannya satu timba, maka panjenengan harus lebih banyak dari satu timba. Panjenengan kalau mengkonter seseorang, ilmunya kita takar dengan ukuran perhitungan biasa, sak gelas gitu aja. Panjenengan harus lebih dari satu gelas. Supaya apa? Supaya ada hal-hal positif. Lah bila mana panjenengan sendiri di dalam membawahkan firman Allah, panjang pendeknya masih menurut ilmu tajwid jauh dari benar, pihak ketiga akan mempertanyakan. Pihak luar akan mempertanyakan legalitas keilmuan panjenengan. Sekali lagi, kalau mengkonter siapapun, berkali-kali saya sampaikan, akan lebih bijaksana apabila tutur kata panjenengan adalah lemah lembut, sopan santun, karena itu adalah mindsetnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, sebelum mengkonter harus menimba ilmu pengetahuan yang lebih dari yang panjenengan konter. Pengetahuan agamanya, kalau membaca Al-Qur'annya. Lah kalau mengkonter si A, sementara panjenengan di dalam membawakan Al-Qur'an banyak kelirunya, maka yang melihat pemirsa akan mencibir akan hal itu. Wong dekne dhewe maca gek blatutan ngono kok nyalano wong. Lho, istilah orang Jawa begitu. Dalam membawakan Al-Qur'an masih panjang pendeknya tidak sesuai dengan kaidah tajwid gitu kok menyalahkan orang lain. Pihak ketiga akan mengatakan demikian. Berarti sekali lagi, sebelum kita mengkonter seseorang, mari berkali-kali saya sampaikan, kalau panjenengan mampu untuk menghantam,
namun panjenengan tahan demi untuk menjaga reputasi yang panjenengan hantam, bagian akhlakul karimah. Yang kedua, saya sampaikan, kalau mau mengkonter seseorang, panjenengan harus mempunyai nilai tambah dari yang dikonter, baik itu dalil qauliyah maupun dalil fakta yang ada di masyarakat. Hadisnya Al-Quran, minimal cara bacanya. Sekali lagi, kaum santri akan mencibir bila mana di dalam membawakan Al-Quran saja sudah keliru. Dikatakan keliru, oke, karena memang panjang pendeknya salah, maka mereka akan mencibir, mereka akan bermuka masam dengan kita. Wong maca Qur'ane aja gitu kok mengkonter orang lain. Minimal orang lain akan demikian. Terakhir, ibu bapak sekalian, mari kita cerdas dalam menanggapi dunia IT. Kalau memang sekiranya negatif informasi yang bernuansa hoak, mari kita tahan, tidak kita share. Karena bila kita share tanpa ada saringan, maka bila hal itu negatif, kita mendapatkan jariyah negatif. Yang kedua, mari kalau mengkonter seseorang, berkali-kali saya sampaikan, harus sopan dan santun, tutur kata. Kita contoh mbah-mbah kita, kita contoh akhlak Rasulullah yang senantiasa sejuk dan menyejukkan. Yang ketiga, apabila mengkonter seseorang, persilahkan, karena itu bagian hak manusia untuk berpendapat. Namun idealnya panjenengan harus mempunyai nilai tambah dari yang kita konter. Kalau 50-50, maka tidak ada kelebihannya. Yang saya maksud, seandainya membawakan firman Allah, maka minimal yang panjenengan baca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kalau hanya bicara saja tanpa memperhatikan ilmu tajwid, Al-Quran yang kita baca tanpa memperhatikan kaidah tajwid, pihak yang luar akan mencibir kita. Jare wong Jawa, wong maca Qur'ane kaya ngono kok nyalano wong. Otomatis kesan negatif akan kita rasakan. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi manusia yang cerdas di dalam era digital yang semacam ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.